halaman 4 masuk ke halaman 5. Wa man lam yastati minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab dzalika liman khasyiyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Dan barang siapa di antara kamu, yakni orang yang merdeka, yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, para nabi dan sholihin, dan hendak menerima taubatmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang pertama, mohon penjelasan di ayat yang ke-25. Dulu itu Bapak dan Ibu, ketika perbudakan belum dihapus sepenuhnya oleh Islam, wanita-wanita merdeka di zaman jahiliyah itu maharnya mahal. Tapi wanita-wanita yang jadi budak di zaman jahiliyah itu maharnya murah. Kemudian Islam datang secara tadriji, secara bertahap menghapus perbudakan. Ada wanita-wanita yang menjawab seruan Nabi sehingga menjadi wanita mukminah, wanita yang beriman tapi merdeka karena tidak jadi budak. Ada wanita-wanita yang posisinya budak pada waktu itu tapi menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Posisinya masih sebagai budak, belum merdeka. Karena Islam itu menghapus perbudakan secara tadriji, bertahap. Maka sebelum perbudakan terhapus total oleh Islam, Allah izinkan bagi laki-laki mukmin pada waktu itu
kalau memang tidak berkemampuan mahar untuk wanita merdeka, maka boleh menikahi budak-budak mukminah, karena maharnya lebih ringan. Dan budak ini pun yang boleh dinikahi, diizinkan oleh Allah tadi, budak yang muhsonat, menjaga kesuciannya, bukan budak jahiliyah yang suka zina, bukan. Tapi budak yang betul-betul menjaga kesucian. Dia hanya menyerahkan kesuciannya sesudah terjadi pernikahan dengan laki-laki mukmin. Jadi betul-betul menjaga diri dari pergaulan bebas. Sesudah terjadi pernikahan, kok kemudian wanita ini yang dulunya menjaga kesucian kemudian dinikahi oleh laki-laki mukmin atas izin tuannya, pemiliknya tadi. Kok kemudian dia berzina di kemudian hari, maka hukumannya itu tidak dirajam. Separuh dari rajam berarti didera, dicambuk. Kenapa? Karena mereka wanita-wanita sebagai budak, bukan wanita-wanita merdeka. Kalau wanita merdeka sudah pernah menikah, dia berzina, maka rajam sampai mati. Kalau dia budak, sesudah menikah kok zina, tidak dirajam, tetapi didera, dicambuk. Sesudah perbudakan dihapus total oleh Allah, oleh Islam, maka saat ini sudah tidak ada lagi budak. Begitu Islam sudah sempurna, perbudakan sudah dihapus total oleh Islam, maka tidak ada lagi budak. Siapapun yang pernah menikah, baik laki maupun perempuan, kemudian berzina, hukuman dari Allah rajam sampai mati. Kebolehan menikahi budak mukminah di ayat tadi itu hanya diperuntukkan bagi laki-laki mukmin yang sulit sekali untuk mencegah diri dari zina. Dan kebolehan itu hanya menikahi budak-budak mukminah muhsonat, bukan budak yang punya simpanan laki-laki, itu tidak boleh dinikahi. Nah sekarang sudah tidak ada perbudakan karena Islam sudah sangat sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka perbudakan sudah dihapus total. Siapapun yang pernah menikah kok berzina, hukuman dari Allah rajam sampai mati. Nah ini maksud dari ayat 25 tadi dari surat An-Nisa. Wanita merdeka itu maharnya dulu lebih mahal daripada wanita yang jadi budak pada waktu jahiliyah itu. Maka boleh sesudah datang seruan Rasulullah, laki-laki mukmin, wanita-wanita mukminah meskipun masih jadi budak itu boleh dinikahi karena maharnya lebih ringan. Tapi budak-budak yang muhsonat, maka bapak-bapak bersyukurlah, wanita-wanita Indonesia ini, istri-istri kita itu alhamdulillah maharnya seperangkat alat sholat. Mosok masih jenengan piloro iki piye?
Ibu-ibu itu, istri-istri kita itu rela menyerahkan kesuciannya untuk kita para suami. Seperangkat alat sholat kue jadi utang kadang. Masa tega-teganya masih kita sakiti, masih kita caci maki, masih dipukuli, dibentak-bentak, dionek-onekke. Ingat, bapak-bapak, jenengan ini hanya memberi seperangkat alat sholat. Ibu-ibu sebelum jadi suami panjenengan sudah punya seperangkat alat sholat, bahkan lebih lengkap. Kita itu hanya memberi seperangkat alat sholat, dan atas pertolongan Allah diterima oleh istri-istri kita, oleh ibu-ibu. Ya sayangi mereka, cintai mereka, bimbing mereka, arahkan mereka. Jangan disakiti, jangan dicaci maki, jangan dipukuli. Seperangkat alat sholat getak-getak, bentak-bentak, ngebuki iki piye maksudnya? Sudah begitu menerima seperangkat alat sholat, ikhlas, rahimnya 9 bulan 10 hari secara normal, itu dititipi janin anak kita. Begitu lahir, ketentuan dari Allah, anak itu nasabnya ke kita, bapak, bukan ke ibu. Padahal yang mengandung ibu, yang melahirkan ibu, yang perang sabil toh nyawa ibu. Begitu lahir, nasabnya ke bapak. Ketika mengandung, wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah. Berapa banyak ibu yang wafat syahidah karena melahirkan anak-anak kita, wahai para bapak. Berapa banyak ibu-ibu yang meninggal, wafat, insya Allah syahid karena melahirkan anak-anak kita, anak-anak para bapak ini. Apakah kalau sudah melahirkan selesai? Tidak, masih menyusui 2 tahun, merawat, mendidik. Tengah malam bayinya nangis, yang datang pertama biasanya ibu. Padahal kondisi ibunya juga sedang demam, panas, dingin, sakit, tidak karuan, lelah, letih. Tapi karena ibu-ibu ini punya hati yang beriman betul kepada Allah, sadar betul bahwa anak itu amanah dari Allah, rela bangun tengah malam merawat ini. Bapaknya paling mau nesuke lho bu, bayain nangis ngelak paling. Kayak lho bu, bayain nangis ngompol paling. Cepet toh ndang diganteni popoke. Padahal bapaknya sehat, ibunya sedang sakit. Kenapa bapaknya enggak yang datang? Nah, harusnya saling meringankan. Sudah gitu, bayi ini nangis terus, ibunya karena sakit terlambat untuk datang, masih nangis, marah-marah bapaknya. Jane disikil pora to? Krungu pora to anak yang nangis? Ada enggak bapak yang seperti itu? Kok ibu-ibu yang jawab? Bang, saya tanya bapak-bapak kok kompak sekali. Ada gitu ibu-ibu. Nah, itulah curahan hati istri kita. Kenapa? Karena kita hanya nuntut. Tunaikan hak istri dengan ma'ruf gitu loh. Jangan hanya nuntut hak kita selaku suami saja.
nek nafkah batin ini nuntut terus. Ternyata giliran kewajiban nafkah lahir etok-etok lali. Itulah seorang wanita, seorang ibu. Perjuangan pengorbanannya seperti itu. Maka tidak salah kalau ada sebuah makalah yang mengatakan madrasatul ula. Ibu itu tempat pendidikan yang utama bagi anak-anaknya. Idza a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Jika kamu persiapkan madrasah ini, tempat pendidikan ini dengan baik, niscaya akan terlahir dari madrasah itu, akan terlahir dari pendidikan, tempat pendidikan itu akan terlahir dari rahim seorang ibu generasi yang thayyib, generasi yang baik, generasi yang berakhlak. Menyiapkan madrasah ini, menyiapkan tempat pendidikan ini bukan hanya kewajiban ibu, tapi juga kewajiban bapak, karena bapak itu imam dalam rumah tangga. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, itu ketetapan Allah. Dan kewajiban suami itu memberi nafkah pada istri dengan cara yang ma'ruf. Perhatikan nafkahnya secara ma'ruf. Jangan nafkah batin saja. Nafkah lahirnya juga perhatikan secara ma'ruf. Berusaha dengan maksimal, berdoa dengan maksimal. Itu ma'ruf. Belum berusaha, terus tiba-tiba tidak mau memberi nafkah, tapi tidak mau berusaha. Nah, itu tidak ma'ruf namanya. Usaha dulu, doa dulu. Kalau para istri sudah melihat suaminya berusaha dengan maksimal, qadarullah, Allah titipkan yang menurut panjenengan ibu-ibu itu sedikit, tapi itu hasil usaha dan doa maksimal, terima dengan penuh rasa syukur. Jangan meminta di luar kemampuan suami. Kalau ibu-ibu menuntut di luar kemampuan suami sesudah berusaha dan berdoa maksimal, maka di hari kiamat ibu-ibu tidak akan dilihat oleh Allah, karena tidak pernah berterima kasih atas pemberian suaminya. Selalu merasa kurang. Padahal suami sudah berusaha dan berdoa maksimal. Lah inilah ya. Para suami kita bersyukur sekali. Istri kita itu seperangkat alat sholat. Wis ngono sajadahe kita yang make, Qurannya kita yang bawa, ya dah. Dan istri kita ikhlas dititipi keturunan kita, ikhlas melahirkan toh nyawa anak-anak kita. Maka tidak ada alasan bagi para suami, selama istri kita taat pada Allah dan Rasulnya, berada di jalan kebenaran, sayangi mereka, sayangi para istri itu, cintai, bimbing, bawa menuju surganya Allah. Kewajiban suami itu begitu. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Qawam itu bukan caci maki. Pernah ada riwayat Nabi suri toladan kita mencaci maki istri-istri beliau? Tidak ada. Pernah membentak-bentak? Enggak ada juga. Ayo gandeng tangan istri kita, anak-anak kita menuju keridhaan Allah, menuju surganya Allah. Itu kewajiban para suami.
menggandeng tangan istri dan anak-anak menuju keridhaan Allah, menuju surganya Allah. Itu qawam. Lah dulu itu zaman jahiliyah wanita merdeka itu pasang mahar, dan itu boleh. Maharmu apa? Hunian mafrusyah, ya. Tempat tinggal lengkap perabotannya. Itu masih ditemukan di Timur Tengah, masih. Seorang wanita mau dinikahi, dia minta mahar syaqqah mafrusyah, rumah lengkap dengan perabotnya. Yo, rumah ada AC-nya karena rumah modern, ya. Saya mau dinikahi tapi maharnya rumah lengkap dengan AC, sofa, tempat tidur, spring bed, kamar mandi sekian jumlahnya, kamar sekian jumlahnya, dapurnya ini, kompornya ini, kulkasnya ini, mobilnya ini. Iya, tapi jangan dicontoh. Ya. Lah kita tidak berkemampuan, ibu-ibu, ya. Ini loh, kita semua ini tidak berkemampuan untuk itu. Maka ibu-ibu tetap dijaga keikhlasan hatinya. Bagi adik-adik yang belum menikah, jaga keikhlasan hatinya untuk memudahkan laki-laki meminang panjenengan, ya. Itu amal soleh, gitu loh. Amal soleh. Maka ibu-ibu, bapak ibu kalau ke Timur Tengah, ada sebagian laki-laki yang sudah sampai sepuh-sepuh itu belum menikah karena ngelompoknya mahar, gitu loh. Lah kalau begitu kan berarti mempersulit satu ibadah. Kalau menikah kan baik laki-laki dan perempuan tadi kan berarti sudah separuh sempurna agamanya. Kalau wanita-wanita MTA kok pasang mahar, berarti tidak pengen sempurna separuh agama jenengan. Sudah seperangkat alat sholat saja, ya. Terima karena Allah jadi amal soleh. Nanti ekonomi kita cari bareng-bareng. Itu bagi yang belum berkemampuan ekonomi. Tapi istri tidak punya kewajiban mencari nafkah. Yang punya kewajiban itu para suami. Kurang syukur apa bapak-bapak? Dulu seperangkat alat sholat ini panjenengan kita nikah dulu harganya hanya 100.000, 150.000, 200.000. Sekarang paling berapa? Ya. 300.000 sudah dapat itu, sudah lengkap, ya kan? Dan ketika hijab kabul itu kan kita mantap sekali. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, mantap dong kita. Wong hanya seperangkat alat sholat, 300.000 dapat, 200.000 dapat. Maka tunai, gitu loh. Maka pemuda-pemuda MTA jangan takut menikah. Putri-putri MTA ini insya Allah hatinya baik-baik, ya. Hatinya taat pada Allah. Dengan seperangkat alat sholat, putri-putri kita itu juga mendambakan kesempurnaan din dari Allah, mendambakan kesempurnaan agama yang separuh dengan menikah. Ya Mas, ya. Sudah menikah belum? Sudah menikah? Jangan takut menikahi putri MTA, ya. Ya, jangan takut. Putri-putri MTA jangan takut dinikahi putra-putra MTA. Insya Allah jenengan akan diperhatikan. Orang tua
jangan takut menyerahkan putrinya ke putra MTA yang secara ekonomi itu belum mapan, tetapi dia punya iman dan takwa dan dia bergerak menjemput rezeki. Nanti Allah yang mencukupkan. Ayatnya ada itu, coba dibaca itu Quran surat Al-Ahzab ya, ayat 4 atau ayat berapa itu? Wa angkihul ayama, gitulah. An-Nur ya, An-Nur ayat 4. Ayat 4 atau 32? 32 ya. An-Nur ayat 32. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah, coba diulangi. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Yang memampukan orang fakir miskin itu siapa? Allah. Lah kita orang tua, Bapak Ibu, jangan hanya gara-gara calon mantu kita itu miskin secara dohir, tapi sebetulnya dia kaya iman, kaya takwa, hanya miskin masalah ekonomi, miskin masalah dunia. Kok tiba-tiba kita tolak, tiba-tiba kita batalkan hanya gara-gara calon mantu kita itu miskin dunia, padahal punya kaya hati, kaya takwa, kaya iman. Kemiskinan, kefakiran itu bukan sebab terhalangnya pernikahan, bukan menjadi sebab terhalangnya pernikahan, bukan menjadi alasan untuk seseorang yang miskin fakir untuk tidak menikah. Dan perintah ini Allah tujukan pada kita semua. Wa angkihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Bantulah orang-orang yang sendirian di antara kalian itu untuk menikah, berkawin, bantu mereka. Lah kalau kita tidak membantu, dosa kita. Orang tua hanya gara-gara calon mantune miskin, fakir, padahal dia punya iman, punya takwa, bergerak menjemput rezeki karena Allah, dia tolak, dia tidak mau membantu. Padahal ini sudah ada kecocokan. Terus wong tuane nonton ekonomi, calon mantune, alah, lah arep makani anakku apa, kuwi mangan dhewe rung iso. Cari makan sendiri aja, untuk makan sendiri aja kesulitan. Lah kok arep ngepek anakku? Arep mbok pakani apa anakku engko? Sombong toh? Dia lupa bahwa yang mencukupkan, memberi anugerah karunia itu Allah, itu dia lupakan. Ya, ayatnya ini jelas sekali, iyakunu fuqaraa. Jika mereka yang membujang itu, yang mau kamu bantu berkawin itu fakir, bukan hanya miskin, fakir, fuqara, jamak dari fakir. Ini masih di bawah miskin, fakir ini. Fakir itu misal kebutuhan harian 100.000, dia hanya punya 30.000, 40.000, kurang dari separuh. Atau hanya punya separuh, 50.000, dia fakir. Kalau separuh, dia punya separuh, berarti dia miskin. Lah ini di bawah separuh, dia punya 40.000, 30.000, maka fakir. Kalau dia punya 50.000, miskin. 60.000, 70.000, miskin.
Karena kebutuhan harian 100.000, lah kok punyanya di bawah separuh, maka fakir. Lah ini ayatnya iyakunu fuqara'a. Jika mereka yang membujang yang akan kamu bantu berkawin itu fakir, artinya kebutuhan hidupnya kurang dari separuh yang dia bisa usahakan, jangan takut. Yughnihimullah min fadlih. Janji Allah, Allah akan senantiasa beri kecukupan dengan kurnianya, dengan karunia-Nya. Dengan catatan, mau bergerak, mau berdoa, Allah janjikan akan diberi kecukupan. Wallahu wasi'un alim. Karena Allah itu maha luas rezekinya, maha mengetahui. Maka Bapak Ibu selaku orang tua, jangan memandang hanya faktor ekonomi. Kalau fakir, Allah yang maha kaya memberi kecukupan pada calon mantu panjenengan. Lihatlah imannya, lihatlah takwanya, lihatlah sholatnya, lihatlah ngajinya, lihatlah pengamalan hasil kajinya. Masalah ekonomi sudah dijanjikan oleh Allah untuk diberi kecukupan. Yang mencukupkan anak-anak kita itu bukan kita selaku orang tua. Yang memberi kecukupan itu Allah, bukan makhluk, tapi Allah sang Khaliq. Tunaikan saja perintah Allah ini, bantu anak-anak kita untuk berkawin. Kita tunaikan perintah Allah dengan penuh ketundukan keikhlasan. Janji Allah memberi kecukupan pasti akan terlaksana. Nah, itu ya. Itu pentingnya melihat sesuatu, termasuk mau melihat mantu dengan hati penuh keimanan. Itu yang dilihat pasti iman, takwa, sholat, dan lain sebagainya. Bukan mobilmu apa nang, gaweanmu apa nang, gajimu piro nang. Anakku ki skincare setiap bulan sekian juta, pakaiannya kudu merek iki, kowe kuat pora? Wah, saya ndak mampu. Lah kok wani-wani men nyedaki anakku, nembung anakku. Kowe sapa? Pangkatmu apa? Jabatanmu apa? Gajimu piro? Nek ra mampu menuhi kebutuhan anakku wedok, lunga kono. Itu hanya ngono yang ngakune Islam. Padahal sudah tahu ketentuan. Menikahi perempuan itu ya yang diutamakan agamanya. Kalau bisa dapat 4-4-nya. Kalau tidak bisa ya agamanya sudah. Ya, ada lagi.